Hai teman-teman, assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Semoga pada sehat ya. Nah, di video kali ini saya mau kasih lihat hasil percobaan saya ke kalian. Ini saya nyobain bikin roti sisir pakai dua metode sekaligus, metode Udane dikombin sama metode autolisis, dan bagaimana hasilnya? Wow banget teman-teman, ini percobaannya berhasil. Hasilnya roti jadi empuk banget, roti jadi lembut banget. Nih kalian lihat ya, serat rotinya luar biasa bagus banget. Bener-bener deh, ini roti sisir yang terlembut yang pernah saya bikin. Nih lihat, lihat ya, lembut banget rotinya, dan rasanya tuh juga beda, rasanya enak banget teman-teman. Pokoknya tanpa kita panjang-panjang lebar lagi ya, sekarang saya akan kasih lihat aja ke kalian langsung seperti apa cara pembuatan roti sisir dengan dua metode ini, metode Udane plus metode autolisis. Oke teman-teman, jadi ini pertama-tama kita bikin adonan Udane-nya dulu ya. Pertama ini di mangkuk saya timbang dulu tepung terigu protein tinggi. Ini saya pakainya 60 gram. Saran saya lebih baik kalian menggunakan timbangan untuk menakar bahan ya, supaya takarannya itu benar-benar akurat sesuai dengan resep. Nah, di sini 60 gram saya timbang. Kemudian ini akan kita tambahkan dengan air panas yang mendidih. Jadi harus mendidih teman-teman. Jadi kalian didihkan air itu di saat kalian akan mencampur dengan tepung terigu ya, karena tidak boleh pakai air yang dingin, tidak boleh juga pakai air yang hangat. Jadi wajib air yang mendidih. Kita timbang juga air mendidihnya, ini kita pakainya 50 gram. Ini saya timbang. Nah, setelah itu dua bahan ini kita aduk-aduk teman-teman dengan spatula ya, jangan pakai tangan karena ini panas banget adonannya. Aduk-aduk aja seperti ini. Di awal memang dia kayak kebanyakan terigu, tapi tidak perlu khawatir, semakin diaduk nanti dia bakalan kecampur merata ini teman-teman. Aduk aja terus seperti ini. Nah kan ini sudah kecampur teman-teman, sudah selesai. Kalau dia sudah kecampur seperti ini, sekarang ini akan kita bungkus dengan plastik. Saya pakai plastik wrap untuk membungkusnya ya teman-teman. Jadi ini harus kita bungkus dengan rapat, dan adonannya tuh harus kena plastik supaya nanti permukaannya tuh dia tidak kering ketika kita simpan. Nah, adonan ini kita simpan di chiller di rak kulkas selama 1 malam ya teman-teman. Keesokan harinya baru deh kita lanjutin mengolah adonan ini. Nah, ini di mangkuk saya menimbang tepung terigu protein tinggi teman-teman. Totalnya sebanyak 250 gram ya. Dan ingat, gunakan tepung terigu yang protein tinggi supaya rotinya hasilnya maksimal. Kemudian saya menambahkan bahan kedua, yaitu gula pasir. Ini saya pakainya pakai takaran sendok makan ya, 2,5 sendok makan gula pasir yang saya pakai. Nah selanjutnya di sini saya akan tambahkan susu cair. Saya pilih yang full cream, susu cair UHT ya, terserah mau pakai merek apa aja bisa. Ini juga ditimbang. Untuk susu cairnya saya pakai 100 gram, jadi takarannya bukan mililiter tapi pakai gram teman-teman. Nah ini sudah saya timbang 100 gram susu cair. Terus akan saya tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Saya masukkan di susu tadi. Nah kalian bisa lihat ya, kuning telur yang saya pakai ini beratnya 23 gram. Kadang-kadang beda ukuran telur itu beratnya juga akan berbeda. Terigu sama gula pasir saya aduk-aduk dulu yang di mangkuk tadi. Kalau dia sudah kecampur, baru kita masukkan susu cair dan juga kuning telur tadi ya. Ini saya coba pakai susu cairnya 100 gram dulu. Nanti kalau misalnya kira-kira adonannya terlalu keras, misalnya kurang cairan, nanti masih bisa kita tambah lagi.
karena ini percobaan pertama saya. Oke, susu cair sama kuning telur dicampur dulu kayak gini supaya nanti mudah mencampurnya. Adonan ini kan kita aduk dengan spatula aja, dengan tangan tanpa menggunakan mixer. Jadi pastikan bahannya itu nanti bisa kecampur secara merata ya. Kita tuang dan kita aduk-aduk bersama terigu tadi. Oh ya, saya mau tambahin pasta susu di sini sekitar setengah sendok teh. Ini supaya nanti rotinya hasilnya itu harum wangi. Kalau kalian tidak ada, kalian boleh skip atau kalian mau ganti sama pasta vanili juga bisa ya. Sekarang adonan udane yang sudah kita simpan di kulkas selama semalaman itu kita keluarin dan langsung aja kita pakai di adonan ini ya teman-teman. Jadi tidak perlu udanenya didiamin di suhu ruang dulu, bisa langsung kita pakai aja. Keluarin dari plastiknya. Nah, setelah kita diamin semalaman tuh adonan udanenya hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Dia jadi lembut banget. Kita masukkannya dipotong-potong aja ya ke dalam adonan ini supaya nanti dia mudah kecampur. Kalau langsung dimasukin satu bijian adonan nanti khawatirnya ketika kita mencampur itu agak susah dia kecampurnya. Karena sekali lagi ini kan kita uleninya tanpa mixer. Oke, masukkan aja seperti ini ya. Nah, sekarang ini kita aduk teman-teman sampai semuanya kecampur merata ya. Ini awalnya saya aduk pakai spatula, tapi ini kayaknya susah banget untuk bisa kecampur semuanya. Jadi sekarang ini akan saya aduk dengan menggunakan tangan aja. Nah, pastikan ketika kita mau ngulenin adonan, pastikan kita ulenin dengan tangan yang bersih ya. Dicuci dulu sampai bersih, baru kita uleni adonan. Nah, ini ternyata setelah adonannya saya pegang, teman-teman, kayaknya ini kurang cairan deh. Jadi saya putuskan, saya akan menambahkan susu cair di adonan ini. Dan saya tambahnya, saya timbang ya, supaya nanti ketika kita ngadon lagi tuh enak gitu, ada patokannya. Ternyata kurangnya tuh berapa gram. Ini jadi saya timbang susu cairnya, saya akan tambahkan 225 atau kayaknya lebih kan, sedikit lagi. Oke, nah jadi ini kita masukkan ke dalam adonan ya, 30 gram susu cair tambahannya. Nanti kalau kurang masih bisa kita tambahin lagi. Oke, ini saya aduk dulu. Kalau sudah kecampur seperti ini, sekarang kita tutup mangkoknya. Saya tutupnya pakai plastik wrap ini teman-teman ya, supaya rapat. Ini kita diamkan dulu di suhu ruang minimal 6 jam atau sampai 8 jam ya teman-teman, di suhu ruang, tidak perlu di kulkas. Dan setelah 6 jam ini saya diamkan di suhu ruang, hasilnya adonannya jadi seperti ini. Coba kita cek ya, biar teman-teman juga lihat seperti apa hasilnya setelah adonan ini kita diamkan selama 6 jam. Adonannya jadi tambah lembut banget. Nah teman-teman, proses kita mengistirahatkan adonan selama 6 jam tadi, itulah metode autolisisnya ya. Nah jadi tidak perlu kita uleni, tidak perlu dibanting-banting, tidak perlu di mixer adonannya, cukup dicampur-campur aja, lalu didiamkan, adonannya sudah kalis. Sekarang kita akan menambahkan bahan berikutnya di adonan ini. Nah ini ragi 1 sendok teh setengah akan saya campur dengan air putih biasa, ini air suhu ruang, sebanyak 1 sendok makan setengah ya, atau boleh juga sampai 2 sendok makan. Kita aduk-aduk sampai ragi ini menjadi pasta.
Jadi jangan sampai kita campur ke adonan itu raginya masih dalam kondisi berbutir-butir, nanti kecampurnya bakalan susah. Jadi bikin dulu dia menjadi seperti cairan, seperti pasta. Nah, seperti ini ya. Ini sudah mulai kecampur. Sekarang ini akan kita masukkan ke dalam adonan tadi. Kita aduk. Awalnya ini saya aduk spatula dulu ya. Nanti kalau seperti tadi kurang kecampur, kita boleh beralih mengaduknya dengan menggunakan tangan. Dan ini memang kayaknya agak susah kalau pakai spatula aja, susah kecampur merata ragi sama adonannya. Sekarang saya akan cuci tangan sampai bersih, dan ini akan saya aduk dengan menggunakan tangan sampai semuanya kecampur merata ya. Dan ini sudah cukup teman-teman, sudah kecampur raginya. Sekarang kita masukin bahan yang terakhir, yaitu garam. Ini 1/8 sendok teh garam, dan juga margarin. Boleh juga pakai butter untuk rasa yang lebih enak ya. Ini saya pakai margarin aja, 1 sendok makan. Dan ini lanjut kita aduk lagi semuanya sampai kecampur semua bahan yang kita masukkan ini. Kalau sudah kecampur seperti ini teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang mangkuknya kita tutup lagi dengan plastik wrap, dan ini kita istirahatkan dulu adonannya selama 30 menit. Dan setelah 30 menit adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini teman-teman. Nih, adonannya sudah ada gasnya di dalam. Sekarang kita kempiskan. Ingat ya, tangan sudah dicuci bersih sebelum pegang adonan. Kita keluarkan dari mangkuk, kita ke alas kerja. Ini saya akan lanjut di meja. Saya mau kasih lihat ke kalian betapa bagusnya adonan ini. Kalau kalian bisa pegang ya, ini adonannya lembut banget. Nah, saya mau coba kasih lihat ke kalian, mau saya tarik adonannya ini, mau saya rentangkan. Kita lihat window pan-nya ya, adonan ini benar-benar lembut banget. Ini pertama kali saya bikin kombinasi Udane dan autolysis, dan saya juga kaget sama hasilnya teman-teman. Ini benar-benar bagus banget adonannya. Nih, sampai bisa direntangkan tipis kayak gini, adonannya kalis elastis banget. Nah, sudah ya. Sekarang adonan ini kita bagi-bagi dulu. Ini adonan sudah selesai saya bagi-bagi, terus lanjut saya bulatkan. Ingat ya, dibulatkan sampai permukaannya itu licin, sampai permukaannya itu mulus. Nah, kalau semuanya sudah dibulatkan, sudah rounding, sekarang adonan ini kita tutup dulu dengan kain serbet bersih supaya permukaannya tidak kering. Nah, sekarang baru kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Siapin dulu loyang roti sisir seperti ini. Kalau tidak ada, kalian boleh juga pakai loyang biasa. Loyang yang saya pakai ini ukurannya 23 x 16 x 5, panjang 23, lebar 16, tingginya 5 cm ya, supaya kalian tidak bingung lagi. Langsung saya kasih lihat ukurannya. Oke, ini loyangnya
pinggirannya mau saya oles sama margarin, dan bagian bawah sama samping kanan kiri ini saya kasih baking paper supaya nanti ketika matang kita mengeluarkannya lebih enak. Tidak perlu dibalik rotinya ya, kalau dibalik kan nanti bagian permukaan rotinya bisa rusak. Oke, kita akan proses adonannya per biji. Ambil 1 biji, terus kita pipihkan pakai rolling pin, lebih enak lagi sampai dia jadi pipih bundar bentuknya. Ini kita kasih sama margarin alasnya supaya tidak lengket. Nah, jadi caranya gampang banget bikin roti sisir ini. Kalau sudah dipipihkan bulat kayak gini, tinggal kita lipat jadi 2. Jadi dia nanti bentuknya itu setengah lingkaran. Nah, kayak gini teman-teman. Kerjakan proses ini sampai selesai ya. Semuanya sudah selesai. Kita susun di loyang, tutupin serbet, dan ini kita istirahatkan selama 60 menit sampai nanti loyangnya full. Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah kayak gini, itu ada satu di pojok yang tenggelam ya, kurang rapi tadi. Kalian nanti kalau nyusunnya lebih rapi lagi. Ini kita siap panggang, tapi ovennya dipanaskan terlebih dahulu teman-temannya. Paling tidak oven dipanaskan 10 menit dulu. Kalau sudah panas baru kita masukkan adonan. Kita panggang 20 menit dengan api atas bawah dan 10 menit lagi nanti dengan api bawah. Suhunya cukup pakai 170 derajat Celcius, dan ini saya taruh di rak oven yang paling bawah ya teman-teman. Seperti biasa saya memanggang roti dengan oven andalan saya. Kali ini saya pakainya oven Mito MO999. Ini ovennya bagus banget teman-teman karena dia low watt. Nah, itu sahabat kita semua yang low watt itu ya. Dibandingkan oven lainnya, oven Mito ini low watt banget. Nah, ini dia sudah jadi rotinya, sudah matang dengan sempurna. Warnanya bagus banget, tidak sampai gosong. Selagi panas gini wajib banget dikeluarin dari loyang supaya rotinya tidak lembab di dalam. Dan kita lepas dulu baking papernya. Kemudian ini selagi panas kita olesi dengan menggunakan margarin atau butter ya permukaannya. Nih teman-teman, rotinya hasilnya seperti ini, empuk banget, lembut banget kan. Menurut kalian gimana nih? Kalian boleh komen ya. Menurut kalian gimana roti sisir dengan metode Yudane plus autolysis ini? Seratnya tuh bagus banget teman-teman. Selamat mencoba resep kali ini ya. Semoga kalian juga tertarik untuk nyobain resep perpaduan Yudane dan autolysis ini. Pokoknya hasilnya saya jamin luar biasa selama kalian ngikutin takaran bahan dan juga step by step seperti yang saya contohkan di video ini.
Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini ya. Dan lihat-lihat juga masih banyak video roti lainnya di channel ini. Rotinya empuk banget, lembut banget. Nih, saya mau kasih lihat kelembutan roti ini juga. Oh ya, teman-teman, di video berikutnya nanti kayaknya saya bakalan bikin roti kayak ginian tapi menggunakan oven kompor atau oven tangkring. Kita akan buktikan apakah dengan menggunakan otang roti dengan kedua metode ini hasilnya bisa seempuk dan selembut ini juga atau tidak ya kira-kira. Saya sudah siapin ovennya nih, ovennya. Nanti saya akan kasih lihat ke kalian juga seperti apa hasilnya ya. Tungguin aja videonya di channel ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy baking and thanks for watching.